Pernahkah kamu merasa hidupmu sedang kacau dan penuh kebingungan? Terkadang, hidup bisa terasa seperti gelombang besar yang datang tanpa peringatan. Dalam video ini, kita akan membahas filosofi Stoik yang bisa membantu kamu menemukan kekuatan dalam kekacauan. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan menerima kenyataan apa adanya. Pelajari cara sederhana untuk menghadapi tantangan hidup, mengendalikan diri, dan menemukan kedamaian batin. Jangan biarkan kekacauan membuatmu merasa hilang. Kamu masih punya pilihan, dan kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Mari temukan kekuatan dalam diri kita bersama. Pernahkah kamu duduk sendiri di penghujung hari, memandang kosong ke arah langit-langit atau layar ponselmu, dan bertanya dalam hati, kenapa hidupku terasa seperti ini? Rasanya seperti semuanya berantakan, seperti sedang berada di tengah badai yang tak kunjung reda. Kamu menjalani hari-hari seperti robot, bangun, bekerja, berpura-pura baik-baik saja, tapi di dalam, ada kekacauan yang tak bisa dijelaskan. Kamu mencoba menjaga senyuman, tetap ramah di luar, tapi dalam hatimu ada keraguan, ketakutan, dan rasa lelah yang dalam. Lelah bukan karena aktivitas, tapi karena kamu terlalu lama berperang dalam diam. Perang melawan ekspektasi, melawan bayangan tentang bagaimana seharusnya hidup ini berjalan. Kita dibesarkan dengan narasi bahwa hidup yang baik adalah hidup yang rapi, lulus sekolah, punya pekerjaan, menikah, sukses secara materi. Tapi realitanya seringkali jauh dari itu. Ketika semuanya tak sesuai rencana, kita menyalahkan diri sendiri. Kita merasa gagal, tidak cukup, tertinggal. Padahal, hidup memang tidak dibuat untuk selalu teratur. Kekacauan adalah bagian dari perjalanan ini. Dan justru dalam kekacauan itulah filosofi Stoikisme hadir. Bukan untuk memperbaiki hidupmu secara instan, tapi untuk mengubah cara pandangmu terhadap kekacauan itu sendiri. Stoikisme tidak menjanjikan kehidupan yang tenang tanpa masalah, tapi menawarkan ketenangan di tengah masalah. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan tentang mengontrol segalanya, tapi tentang mengenali apa yang bisa kamu kendalikan. Pikiranmu, sikapmu, reaksi hatimu terhadap dunia. Ketika kamu tidak bisa menghentikan badai, Stoikisme membantu kamu membangun tempat berteduh di dalam dirimu sendiri. Filosofi ini tidak memintamu untuk jadi kuat secara sempurna, tapi mengajakmu untuk hadir dalam setiap detik, bahkan di saat yang paling tidak nyaman sekalipun. Karena justru saat itulah kamu mulai memahami bahwa kekacauan ini bukan akhir. Mungkin ini adalah undangan untuk kembali pada dirimu sendiri, untuk bertanya apa yang benar-benar penting, dan untuk belajar menerima hidup dengan segala ketidaksempurnaannya. Jadi jika hari ini hidupmu terasa kacau, jangan buru-buru menyerah. Mungkin, justru disinilah awal dari perjalanan yang paling penting. Perjalanan pulang ke dalam dirimu yang sejati. Kita hidup di era yang serba cepat, di mana keberhasilan dinilai dari seberapa sibuknya kita, seberapa banyak pencapaian yang bisa dipamerkan, dan seberapa sempurna hidup kita terlihat di media sosial. Dalam derasnya arus informasi dan standar yang terus bergerak naik, mudah sekali untuk merasa tertinggal, bahkan ketika kita sebenarnya sedang berjalan. Kita merasa harus selalu tahu tujuan kita, harus selalu produktif, harus selalu on. Dan ketika kita tidak tahu, ketika kita merasa tersesat atau ragu, dunia seolah berkata bahwa itu adalah kesalahan besar. Padahal, rasa kehilangan arah adalah bagian alami dari menjadi manusia. Tapi karena kita jarang diberi ruang untuk mengakuinya, kita memilih diam. Kita menutupinya dengan kesibukan, dengan pencitraan, atau dengan terus membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat hidup orang lain yang tampak mapan, stabil, dan sukses, lalu merasa seolah hidup kita salah jalur. Padahal yang sering kita bandingkan hanyalah permukaan. Kita tidak tahu cerita utuh di balik layar, perjuangan yang tidak pernah diunggah.
Akar dari perasaan kehilangan arah bukan hanya karena kita tidak tahu kemana ingin pergi, tapi karena kita terlalu sering lupa dari mana kita berasal. Kita lupa bahwa hidup tidak harus selalu terdefinisi oleh kecepatan atau pencapaian. Kita lupa bahwa merasa bingung bukanlah kegagalan, melainkan sinyal bahwa kita sedang tumbuh. Stoikisme mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang benar-benar penting? Apakah standar hidup yang kita kejar itu milik kita sendiri, atau hasil warisan dari tekanan sosial dan ekspektasi luar? Dengan mulai menyadari bahwa kebingungan ini bukan musuh, tapi guru, kita bisa belajar mendengarkan diri sendiri lagi. Dan dari situ, pelan-pelan, arah akan muncul bukan karena dipaksakan, tapi karena ditemukan dengan kesadaran. Dalam filosofi Stoikisme, ada satu prinsip yang menjadi fondasi dari segalanya. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Prinsip ini terdengar sederhana, namun kekuatannya sangat besar. Ketika hidup terasa kacau, ketika arah tak lagi jelas, dan ketika dunia luar begitu gaduh, satu-satunya tempat aman yang bisa kita jaga adalah ruang batin kita sendiri. Terkandung kebebasan sejati. Kita boleh saja tidak punya kendali atas situasi, tapi kita punya kendali penuh atas interpretasi kita. Dan di sanalah letak kekuatan sesungguhnya. Saat kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak harus mengontrol dunia untuk bisa merasa tenang, kamu akan mengalami perubahan besar. Kamu mulai menerima bahwa orang lain bisa salah paham, bahwa rencana bisa gagal, bahwa harapan bisa tak terpenuhi, dan itu tidak harus merenggut ketenanganmu. Stoikisme bukan tentang menjadi kebal dari emosi, tapi tentang memiliki jarak yang sehat dari emosi, cukup untuk tidak dikendalikan olehnya. Kamu boleh merasa kecewa, marah, sedih, tapi kamu juga punya pilihan untuk tidak terperangkap di dalamnya. Inilah kekuatan dalam kendali diri, bukan menolak emosi, tapi menata cara kita menyikapinya. Kendali diri dalam Stoikisme bukan bentuk penyangkalan, tapi bentuk penghormatan terhadap kehidupan. Kita belajar untuk tidak reaktif, tidak meledak karena pemicu kecil, dan tidak terombang-ambing oleh ombak luar. Ini adalah latihan mental harian, seperti otot yang harus terus dilatih. Tapi semakin kamu melatihnya, semakin kuat kamu menghadapi kekacauan di luar sana. Dunia bisa tetap kacau, tapi kamu tidak harus ikut kacau. Kamu bisa tetap teguh, karena kamu tahu satu hal yang tidak pernah bisa direnggut darimu. Pilihanmu untuk merespons dengan bijak. Ketika hidup mulai terasa seperti badai yang tak kunjung reda, seringkali kita merasa tidak berdaya. Tapi Stoikisme mengajarkan bahwa justru di tengah kekacauan itulah kita bisa melatih ketenangan. Bukan dengan cara yang besar dan rumit, tapi lewat latihan-latihan kecil yang konsisten. Salah satunya adalah latihan membedakan hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Setiap pagi, sebelum memulai hari, duduklah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Fokus pada jawabannya, mungkin itu pikiranmu, sikapmu, caramu berbicara pada orang lain. Lalu lepaskan sisanya, seperti pendapat orang atau hal-hal tak terduga yang mungkin terjadi. Ini latihan kecil, tapi perlahan kamu akan mulai merasa lebih ringan, karena kamu tidak lagi memikul beban dunia di pundakmu. Latihan lain yang sangat sederhana tapi ampuh adalah menulis jurnal stoik. Cukup ambil kertas atau ponselmu, dan tulis satu hal yang kamu syukuri, satu tantangan hari ini, dan satu cara kamu bisa merespons dengan bijak. Praktik ini bukan sekadar mencurahkan isi pikiran, tapi membantu otakmu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Seiring waktu, kamu akan lebih jernih melihat pola pikirmu sendiri, apa yang membuatmu mudah terguncang, dan bagaimana kamu bisa bersikap lebih tenang. Dan yang terakhir, latihan napas sadar. Sesederhana menarik napas dalam-dalam, menahannya sejenak, lalu menghembuskannya perlahan sambil berkata dalam hati,
Aku ada di sini. Saat ini cukup. Teknik ini bukan hanya untuk menenangkan pikiran, tapi juga sebagai pengingat bahwa hidup tidak harus selalu terburu-buru. Kita punya hak untuk berhenti, sejenak saja, dan mengingatkan diri. Tidak semua hal harus segera diselesaikan, tidak semua beban harus dipikul. Kadang yang kita butuhkan bukan solusi, tapi ruang, ruang untuk bernapas, ruang untuk sadar, ruang untuk hadir. Dan latihan-latihan kecil seperti ini, bila dilakukan terus-menerus, bisa menjadi jangkar yang menjaga kita tetap waras saat segalanya terasa goyah. Kamu mungkin merasa hidupmu kacau. Rasanya seperti semua rencana gagal, semua harapan runtuh, dan kamu terjebak dalam kekosongan yang sulit dijelaskan. Tapi dengar ini baik-baik, kamu tidak sendirian. Rasa kehilangan arah itu bukan bukti bahwa kamu lemah, tapi tanda bahwa kamu masih punya kesadaran, bahwa ada bagian dari dirimu yang belum menyerah, yang masih ingin menemukan makna. Dan disinilah Stoikisme datang bukan sebagai solusi instan, tapi sebagai pelita kecil yang bisa kamu genggam dalam gelap. Kamu masih punya pilihan. Pilihan untuk hadir, untuk kembali ke dalam dirimu, untuk mengambil jarak dari hiruk-pikuk dunia. Kalau kamu merasa konten ini menyentuh dan berguna untukmu, bantu kami terus menyebarkan makna dengan cara yang sederhana. Klik like, subscribe, share ke temanmu yang juga sedang mencari arah, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan narasi-narasi reflektif lainnya. Karena mungkin satu kalimat bisa mengubah hari seseorang, dan itu bisa dimulai dari kamu. Terima kasih.